Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya nama Sunarso. Saya sehari-hari berprofesi sebagai petani, maka di media sosial identitas saya adalah Sunarso Tani. Namun, di samping saya berprofesi sebagai tani, saya juga pernah bekerja di bank selama lebih dari 10 tahun ya, 10 tahun di BDN dan sisanya di Bank Mandiri, hampir 20 tahun. Kemudian juga saya memiliki pendidikan S2 sejak tahun 99 ya. Saya pensiun dari bank karena banyak kasus yang mungkin sebenarnya secara hati nurani saya membela nasabah, tapi dalam kenyataannya karena kepentingan institusi kita sering mengesampingkan kepentingan nasabah. Saya tidak bermaksud ya ingin mencampuri apa yang disampaikan oleh pengacara Maybank ataupun pengacara Winda mengenai tabungan sebesar 22 miliar yang tidak bisa cair. Tapi saya ingin memberikan semacam academic opinion ya, bukan legal opinion tapi academic opinion ya, di mana saya lebih fokus kepada apa yang seharusnya, bukan apa yang terjadi. Oke, baiklah kita mulai. Saya tidak akan membahas mengenai komentar dari Pak Hotman ya, ahli hukum, pengacara terkenal ya. Saya tahu ya, walaupun belum pernah ketemu, tapi saya hanya ingin memberi kajian secara akademis. Baiklah, sebagaimana kita saksikan bersama di media sosial maupun media elektronik bahwa ada kejanggalan ya di dalam mutasi atau transaksi rekening atas nama Winda yang sudah dijelaskan secara detail oleh pengacara Maybank. Kemudian dari pihak Winda itu tidak pernah ya merasa memberikan otorisasi apapun ya, tidak pernah memberikan otorisasi apapun ya. Jadi segala bentuk mutasi yang aneh-aneh itu sepenuhnya tidak diketahui oleh nasabah ya. Jadi ini yang sedang diselidiki, tapi saya ingin memberikan sedikit akademik review ya. Oke. Pertama dari sisi kemungkinan yang terjadi bahwa beberapa bank ya menyatukan formulir antara formulir ini ya, kita lihat pembukaan tabungan, di sini adalah pembukaan tabungan di atas meterai, dan di sini ada tanda terima buku, kartu, bilet, jadi semuanya ada. Jadi kalau nasabah ya mungkin demi pelayanan ya, ini sebenarnya saya juga lama di bank, kalau kondisi book udah nanti saya yang tolong mengisi. Dengan itikat baik kita tolong nasabah untuk membantu mengisi, dan kadang-kadang menandatangani dulu di sini dengan di sini. Tapi sekali lagi bahwa saya waktu itu adalah bertindak untuk dan atas nama bank. Jadi tidak mungkin membuat kecurangan, karena kecurangan saya berarti kecurangan bank. Itu yang perlu diperhatikan, bahwa setiap pegawai yang melakukan tindakan atas nama bank berarti segala konsekuensi hukum otomatis diambil alih oleh bank. Ya, karena nasabah prima yang punya uang miliaran tentunya harus ada pelayanan lebih. Bahkan kadang-kadang formulir ini kita antar ke tempat kerjanya. Oke. Kita bahas mengenai formulir yang ada di Maybank yang saya download, dan ini memang ada akses untuk publik untuk mendownload. Ya, kita lihat di sini bahwa tabungan ini formulir campuradul ya. Jadi satu formulir untuk semua, untuk perubahan data, untuk pembukaan rekening ya. Jadi ini kalau kita membuka rekening mengubah data. Nah, ini bahaya sekali kalau memang nasabah tidak membaca dan tidak mengisi, karena bisa saja yang harusnya mengubah data ditulis pengubah rekening atau dua-duanya. Sehingga ketika ditulis perubahan data, maka
bisa terjadi perubahan data yang ada di sini ya. Kita tidak bahas detail ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Juga di sini semua produk satu formulir ya. Semua produk satu formulir. Nah, di sini ini semua pasal-pasal yang di sini saya yakin nasabah tidak baca. Dan semua pasal-pasal yang ini itu mengalihkan tanggung jawab dalam segala bentuk ya, penyalahgunaan buku tabungan dan kartu kepada nasabah. Ini yang kadang-kadang mengakibatkan dana nasabah tidak kembali karena berlindung di balik pernyataan ini. Jadi nasabah setuju ya. Setuju dengan apa yang ada di sini ya. Silakan baca semuanya, pasti semua mengikat ya. Ya. Jadi nomor 10 saya dengan setuju bahwa bank dapat memblokir rekening dan seterusnya. Kemudian setuju, semuanya serba setuju dan serba mengerti. Ya. Jadi di sini kelemahan nasabah kadang-kadang di balik perjanjian ini. Nah, saya tidak bicara masalah hukum, tapi saya bicara masalah akademis. Lah, lalu bagaimana ya? Bagaimana hukumnya ya? Kalau nasabah memberikan ketidaksetujuan bagaimana? Enggak mungkin karena ini sudah baku ya. Sudah baku. Jadi mau tidak mau harus setuju. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut bahwa ini jelas, ini semuanya silakan baca sendiri di formulir ya. Oke, ya ini banyak lagi ini ya. Ada yang 13 persetujuan ya. Itu juga harus ada ini di sini, harus dibaca satu-satu. Nah, ini ya. Nah, di sini tanda tangan. Nah, ini semua tanda tangan ini diketahui oleh bank ya. Tanda tangan di bank itu ada kalau standarnya ya. Ini ada agen ya, ini ada karyawan, kemudian ada yang menyetujui ya, ada yang memproses, ada yang menyetujui. Jadi kemudian di sini ya, artinya apa? Di sini ada yang proses dan menyetujui. Jadi tidak mungkin satu orang ya. Jadi kalau misalnya dianggap ini penyalahgunaan formulir ya, maka yang menyetujui ya itu juga harus bertanggung jawab. Ya, oke. Kita lanjutkan ke mengenai perlindungan konsumen ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 mengenai perlindungan konsumen ya. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita saja langsung ya. Hak nomor 3, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur ya, mengenai kondisi barang dan jasa. Nah, ini jasa ini harus diinformasikan secara jujur. Nah, petugas bank menginformasikan ini adalah tabungan berjangka karena memang nasabah itu menginginkan untuk tabungan jangka panjang, tapi pada kenyataannya dengan dimasukkan ke tabungan biasa. Nah, ini adalah kesalahan sekali lagi bahwa untuk dan atas nama bank ya. Pejabat yang bertindak melayani nasabah itu adalah untuk dan atas nama bank. Ya, ini sudah dilanggar ya. Nomor 3 ya. Kemudian yang hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan ya dalam penyelesaian sengketa ya secara patut. Nah, di sini. Jadi punya hak nasabah untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan. Ya. Kemudian seterusnya bisa dibaca sendiri. Oke. Ya. Di sini saya ingin menjaga kewajiban ya. Kewajiban daripada pengusaha ya. Nah, ini di sini. Yang paling parah ini adalah ini. Dalam hal ini bank adalah pelaku usaha. Pelaku usaha ya. Ya.
pelaku usaha harus menyatakan tanggung jawab, ya. Harus bertanggung jawab segala bentuk produk atau jasa yang dijualnya, ya. Ya, dari sini ya. Ini yang paling sebelum ke undang-undang perbankan nanti ini ada perjanjian ya mengenai ketentuan pencantuman klausal baku. Ini pasal 18 ya. Ayat 1, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa itu tidak boleh mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau ya yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi di sini tadi di dalam pembukaan rekening itu nomor 1 sampai 13 hampir semuanya mengalihkan tanggung jawab kepada pelaku usaha, artinya bank tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan dan lain-lain. Itu adalah pasal baku yang merupakan aturan perusahaan yang bertentangan dengan pasal 18. Jadi beberapa klausul yang ada di pembukaan rekening ini bertentangan dengan undang-undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen ya. Ini terutama pasal 18. Silahkan cek dan kaji secara hukum ya, hanya secara akademis saja yang seharusnya. Oke ya. Ini pasal-pasal yang lain silahkan dikaji. Nah, ini undang-undang nomor 10 tahun 98 tentang perbankan ya. Ini nih yang dilanggar ini adalah bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya. Ya. Ini wajib kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41. Ini mengenai perpajakan, kemudian mengenai tindak kejahatan mengenai pajak ya intinya ya. 41 sampai dengan 44. Jadi intinya di sini di luar itu wajib dirahasiakan ya. Jadi penyalahgunaan informasi itu juga termasuk pelanggaran rahasia bank. Oke, kemudian ini kita masuk ke pasal 49. Nah, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja, nah ini sekali pegawai bank ya, dengan sengaja ya membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan ya, dalam proses laporan maupun dokumen atau kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Nah, ini jelas ini dokumen palsu, menghilangkan atau memalsukan menyebabkan tidak dilakunya pencatatan pembukuan atau laporan maupun dokumen kegiatan usaha. Dan ini adalah semacam pemalsuan rekening sebangsanya, kemudian tidak mencatat transaksi dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja, maka sanksinya ini yang penting adalah mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan dan lain-lain. Itu di penjara tidak tanggung-tanggung 10 miliar paling sedikit, di kurungan paling sedikit 5 tahun ya, paling lama 15 tahun serta serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Ini kesalahan ini ditanggung oleh pelaku usaha ya. Jadi walaupun orang yang melakukan, tapi ini karena badan usaha, orang yang melakukan direksi, sekali lagi bahwa ini anggota komisaris, direksi atau pegawai ya, itu semuanya adalah bertindak untuk dan atas nama bank. Jadi di sini adalah lihat dulu sanksinya. Jadi secara akademis ya, itu harus dibedakan antara kasus pembobolan bank dan penggunaan aliran dananya. Itu suatu hal yang berbeda ya. Kalau pada kasus
Yang pertama itu perdata harus diganti. Nah, setelah itu baru nanti secara pidana diselesaikan, pelaku hartanya semuanya disita untuk menutup kerugian bank gitu. Jadi bank demi keadilan, demi kepercayaan, apapun alasannya, berdasarkan uraian-uraian secara akademis, harus menalangi dulu. Kalau nggak mau mengganti ya menalangi. Nanti dari mana bang dapatnya? Dari sitaan aset itu. Ya, saya pernah waktu di BDN ya, mau merger ke Bank Mandiri, itu ada kasus serupa dan ternyata ya nasabah itu tidak sedikit ya di Tanjung Priok itu 50 miliar ya, 50 miliar di kasus yang hampir sama ya, deposito ya dicairkan tanpa sepengetahuan pemilik, uangnya diputar ya, juga terlibat banyak pihak ya, tanpa melihat siapa yang terpihak diganti. Dari mana bank mendapatkan penggantian? Dari penyitaan aset-aset yang dilarikan oleh para pelaku. Dan ternyata memang dalam banyak hal itu mengcover. Bahkan pada kasus di cabang Pondok Indah itu mengcover karena apa? Uangnya digunakan untuk membeli tanah di Pondok Pinang, di mana dalam waktu 3 tahun tanahnya bisa naik 2 kali lipat, sehingga ketika disita lebih dari yang dirugikan. Jadi itu academic opinion dari saya, petani tinggal di gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.